Bagaimana kewajiban kita pada Al-Quran? Pertama adalah mempelajarinya, membacanya, mengajarkannya, mengamalkan. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang lalai dalam. Fawailul lil musallin alladzina hum salatihim sahun. Berarti sahun itu adalah lalai. Kenapa Allah bilang orang yang lalai dalam salatnya celaka? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un. Wa qala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Sama-sama kita muliakan orang-orang tua kita yang hadir. Saya muliakan para pengurus BKM. Saya muliakan Bapak Ibu jamaah salat subuh, jamaah majelis taklim. Insyaallah kita semuanya ini dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Bersyukurlah kita kepada Allah. Subuh kali ini alhamdulillah kita dalam keadaan sehat, kita dalam keadaan hidup, walaupun agak-agak lemas, mengantuk biasa. Karena ini adalah bulan suci Ramadan, maka mata itu agak-agak dibelalakkan. Karena memang fungsi mata itu untuk Ramadan ini luar biasa. Ya kan, harus banyak melihat-lihat kebesaran Allah. Alhamdulillah, dengan adanya rasa sehat itu kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah pendekatan kepada Allah. Mudah-mudahan amal ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan nanti di yaumil masar kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, adapun ibadah-ibadah kita ini adalah untuk memudahkan kita nanti di akhirat mendapatkan surganya Allah. Karena kita sering berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Allah, selamatkan kami di dunia, jauhkan kami azab api neraka. Artinya, janganlah awak masuk ke dalam neraka itu, maka masuklah kita dalam surga. Inilah dia bahagia di dunia, bahagia di akhirat, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, ada tadi ayat Al-Quran tentang masalah khusyuk, ini ayatnya. Tapi nanti ini judul kita adalah 6 pendekatan melalui Syekh Al-Fatih Al-Madani dalam kitabnya Al-Mizan. Tapi sebelum itu, ketika kita mendekatkan diri kepada Allah, banyak hal-hal yang harus kita lakukan. Karena ibadah itu beraneka ragam modelnya, caranya. Termasuklah yang paling
di awal nanti dihisab adalah salatnya hamba-hamba Allah itu. Nah, ketika kita melaksanakan ibadah salat, maka paling tidak ada kekonsentrasian, ada khusyuk kita melaksanakan salat itu. Karena sesungguhnya khusyuk itu penting dalam melaksanakan ibadah salat. Mudahkah khusyuk itu? Tidak mudah. Dia tidak membalikkan seperti membalikkan telapak tangan. Tapi khusyuk itu adalah harus kita dapatkan pada saat mengerjakan ibadah salat. Ada orang yang mengatakan khusyuk itu adalah jangan pikirkan dunia ini, pokoknya salat saja lawak, jangan pikirkan dunia. Ada yang mengatakan yang khusyuk salat itu harus tahu bacaan-bacaan arti dari salat itu, artikan bacaannya. Ada yang mengatakan khusyuk itu adalah dia tak terpikir lagi dunia ini, hanya terpikir kepada akhirat. Nah, ini adalah yang harus kita pikirkan, bagaimana khusyuk itu begitu kita sholat, paham kita sedang apa, lalu kita di situ sedang ngapain, lagi menyembah siapa, selesai itu maka kita pun bisa mengamalkan dari bacaan-bacaan salat itu. Maka ini disebutkan dalam Al-Quran, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Mereka yang yakin akan menemui Tuhan mereka, wa annahum ilaihi raji'un, dan yakin akan kembali kepada Allah. Inilah definisi khusyuk itu sebenarnya. Siapa itu yang khusyuk? Orang yang yakin menemui Allah dan yakin akan kembali kepada Allah. Maksudnya, kalau udah kita sholat di situ, yakin kita akan menemui Allah dan akan kembali kepada Allah, pasti ketika kita nanti ketemu, maka akan semua diminta pertanggungjawaban. Maksudnya, sholat awal minimal konsentrasi, tahulah kita sedang ngapain, tahu kita apa yang kita baca, itu udah cukup. Adanya orang kadang-kadang sholat tiba-tiba, udah berapa rakaat ini? Ada ya Pak ya? Ada. Allahu Akbar. Kunciku tadi mana aku buat tadi ini? Ada. Itu kalau sendiri yang sholat. Ada lagi orang yang kadang berimam, bermakmum, ikut dia imam, imamnya mungkin dia terlalu lama atau bacanya panjang, maka makmumnya pun hayalannya pun mulai. Untunglah masjid ini nggak banyak bacaan. Kalau banyak bacaan, imam membaca ayat, dia pun menengok-nengok kiri dan kanan. Semua dibacanya. Tapi untunglah, mohon tidak tidur di dalam masjid. Kalau itu tadi sampingnya, tengoknya lihat itu. Imam sor dengan bacaannya, makmum pun sor dengan hayalannya. Pernah gitu Pak? Pernah. Iya kan? Makanya itu penting. Maka sesungguhnya orang-orang yang melaksanakan ibadah sholat itu, saya hanya mengatakan minimal dia tahu apa yang dia baca, tahu dia sedang ngapain, itu udah cukup. Kalaulah kita bayangkan, itu kan kalau dia sholat khusyuk itu kan jangan pikirkan dunia. Kayak mana nggak mikirkan dunia, orang tinggal di dunia Pak? Allah, bismillah. Rasul ketika dia sujud, naik cucunya. Sehingga jamaah di belakang, kenapa Rasul lama ya bangkit dari sujudnya? Ini bukti bahwa kenapa Rasul melamakan sujudnya? Karena naik cucunya di atas pundak Rasul. Ini bukti bahwa Rasul tahu kalau cucunya itu naik di pundaknya. Dunia enggak itu? Dunia. Sehingga dilamakannya. Ini bukti bahwa minimal tahu kita apa yang kita baca dan sedang apa kita.
kalau dikaitkan dengan kaji lagi, ini bukti bahwa boleh dibawa anak-anak ke masjid. Tapi anak-anak dibagi, ada sobiun, ada yang mumais. Kalau yang sobiun itu anak yang 5 tahun ke bawah. Tapi Rasulullah cucunya itu di pundaknya, itu cucu Rasul. Kalau cucu kita, awak pun dengerin, nah gitu kan lagi awak. Itu cucu Rasul. Ini artinya apa? Kalau yang mumayyiz dari segi fikih itu putus sop kita. Kalau dia sebelah kita, lalu ada sebelahnya yang dewasa. Hati-hati. Makanya ada BKM marah. Jangan disebut kok ya. Jangan disebut kok ya. Nah, kalau yang sudah mumayyiz, membedakan mana yang baik mana yang tidak baik, sudah mulai paham dia, ini bisa dikontrol. Tapi kalau yang 5 tahun ke bawah, awak pun sholat lewat-lewat. Pernah kan Pak? Pernah. Jadi yang punya orang tua kasih tahu. Kadang-kadang kita bilang, jangan ribut anak ya. Jangan ribut, khatib. Dia pun kadang sama awak. Nah, itu artinya apa ini? Oleh karena itu, maka pentinglah kita melaksanakan sholat itu dengan konsentrasi. Nah, saya tidak membahas itu sebenarnya ya. Ini hanya karena kalau subuh banyak kali yang khusuk sholatnya aku tengok. Kalau subuh banyak yang khusuk. Betul. Itu kalau subuh tuh banyak yang khusuk Pak. Subuh ya, zuhur, asar. Kalau bulan puasa itu yang banyak khusuk, aku tengok subuh dan asar. Saking karena khusuknya, tidur kawan tuh ya kan. Lebih khusuk lagi pas zikiran. Sesudah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ah, itu kan ada zikirnya kan? Ada, tadi kan panjang itu. Itu kesempatan tidurlah situ. Ada lagi parah, mau ngorok kawan tuh. Ada, tapi itu enggak apa-apa. Tapi kalau udah tidur dalam sholat, baru batal. Gimana orang tidur dalam sholat? Ada. Jadi hati-hati ya. Baik, kita itu hanya tadi pendahuluan, karena penting sholat ini Pak. Ya. Jadi jangan Bapak berpikir, aduh gimana khusus ini ya? Aku akan tahu bacaan sholatnya. Betul, tapi jangan diartikan Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanir-Rahim, pengasih lagi penyayang, Maliki Yaumiddin, menguasai pembalasan. 4 jam dia sholat itu mengartikan itu kan. Jadi nggak kayak gitulah ya. Tapi yang pasti saya mau katakan minimal dia paham apa yang dia baca, sedang apa dia, dan lagi mau ngapain. Itu udah paham, udah itu udah syukur. Sehingga habis sholat pun yang paling terpenting kita bisa mengamalkan bacaan-bacaan sholat tadi. Baik, ada kita ini dalam hidup, apalagi di bulan puasa Ramadan, dekatkanlah diri sama Allah. Itu penting. Ibu, kalau udah kita dekat sama Allah, pernah kita kaji sebelumnya, kita meminta sama Allah pun, dikasih tak dikasih, nggak kecewa. Kalau dekat. Perlu digarisbawahi, kalau dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Jadi Allah tuh dekat sama kita. Kalau orang yang sudah dekat, hamba yang dekat itu meminta dia kepada Allah, maka dikasih atau belum dikasih, maka dia tidak pernah kecewa. Jadi kalau ada orang yang sulit kecewa, itu artinya imannya udah bagus. Tapi kalau ada orang yang selalu kecewa, itu perlu ditanyakan imannya. Makanya tidak boleh berharap kepada manusia. Pernah kira-kira kita Pak meminta kepada manusia nggak dikasih kecewa? Pernah lah, nggak mungkin nggak pernah. Tolonglah gini-gini. Alah, contoh ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jadi, bagus sekali rumah ibu. Ya besar ya Bu ya, ya Allah. Di mana nih ibu? Itulah anakku, satu di Jogja, satu di Jepang, satu di Korea, satu di Belgia. Enak kali Bu ya, udah tenang ibu sekarang Bu ya, rumah besar, mobilnya 4, keretanya 17, ya Allah banyak gitu kan.
Apa cerita? Kata ibu nilai kan. Udah diangkat-angkatnya ibu tuh ya kan. Begininya bu. Kira-kira bu, ada uang ibu di situ gue pinjam dulu 2 juta saja. Nggak mungkin secara materi, nggak mungkin nggak ada, gitu anggapan kita. Tiba-tiba itu bilang, alah itulah yang tak ada tuh. Baru gue kirim sama anak-anakku. Tadinya dia senang, begitu pulang jengkel. Tak nyangka aku, ya Allah ya Rabbi. Itulah kekecewaan. Tapi kalau minta sama Allah bangun di tengah malam, nggak ada orang. Itulah Allah, apa nggak dikasih aku, nggak ada orang kayak gitu. Kenapa? Karena ada ketenangan. Makanya saya bilang dekatkan saja Allah. Oleh karena itu, Syekh Al-Fatih Al-Madani dalam kitabnya Al-Mizan bahwa ada 6 pendekatan. Nah, ini aku ceritakan pulang kita. Ya, ada 6. Yang pertama adalah makna memahami Al-Quran. Artinya apa ini? Al-Quran itu selalulah dibaca, berusaha untuk memaknainya dengan baik. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sudah jelas. Al-Quran diturunkan untuk membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Kan Quran itu kan? Dia membedakan, dia petunjuk bagi manusia. Bagi manusia, bukan lagi mukmin, manusia. Jadi Al-Quran itu khususnya di bulan puasa ini Allah kasih bonus banyak-banyak. Siapa yang melaksanakan ibadah yang wajib, yang sunnah dilipat gandakan 70 kali. Siapa yang wajib lipat gandakan oleh Allah lagi. Yang sunnah seperti wajib, yang wajib 70 kali lipat. Berarti Quran itu ibu kalau bisa wajib, bukan kalau bisa lagi, adalah di rumah masing-masing Quran yang ada terjemahannya. Tapi Pak Ustadz membaca Al-Quran dikasih pahala, iya, tapi paling tidak kita harus ada artinya, sekali-sekali kita baca artinya. Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Tak ada artinya ini. Apa maksudnya ini? Tanyakan Ustadz besoknya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Demikian Al-Quran diturunkan, tidak boleh ragu. Oh, nggak boleh ragu. Kalaupun disuruh potong tangan sini, ku potong aja. Nanti anak kalau mencuri, ya nggak boleh ragu. Sami'na wa ata'na. Oh, nggak boleh ragu sama Quran. Kalau erek-erek boleh. 86, 91 penipu, 81 penipu. Ini nggak pas ini, gitu kan? Nah, itu boleh, yang lain boleh, ya kan? Tapi kalau udah Al-Quran, sami'na wa ata'na. Banyak yang mau dibaca itu. Oh, nggak boleh ragu. Kuteruskan ayat ini. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Oh, orang yang bertakwa itu yang beriman sama yang gaib. Hantu nampakku nggak ya? Nanti ku tanya Ustaz. Nah, kira-kira begitu. Inilah yang membuat kita menjadi memaknai Al-Quran. Makanya Quran itu, kalau sudah, bagaimana kita kewajiban kita pada Al-Quran? Pertama adalah mempelajarinya, membacanya, mengajarkannya, mengamalkannya. Harus Pak. Kalau dulu di kampung-kampung, alif, ba, ta, sa, 3 bulan tak taman alif ba ta itu. Dieja lagi wasindate salamim date lamim depanmu wassalamu. Betul tidak Pak? Dulu begitu. Zaman now enggak? Wassalamu a ba tatan a ba tatan gitu aja lah dia. Jadi makanya orang-orang yang dulu paham membaca Al-Quran, maka dia mudah mengamalkannya. Betul tidak Ibu? Dulu anak kita TK pandai dia, begitu SD berkurang, SMP sibuk, SMA tadi tengok kurang tuh lagi. Begitulah luar biasanya. Maka pentinglah kita mengenal Al-Quran, karena itu salah satu dasar kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah tadarus berapa juz sudah di sini? Sudah mau tamat? 22. Targetnya malam 27 khatam. Insya Allah, ya kan? Jadi tadarus
Tadarus itu tidak mesti yang pintar-pintar semuanya, namanya belajar. Tapi yang agak-agak kurang pandai, jangan sok paten. Nah, tolonglah. Itu kan 6 orang, 7 orang. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi yazun. Kacamata kau sini. Jadi yang sebelah, wah lama kali kau baca, entah kapan giliranku. Maksudnya, tapi jangan jengkel. Karena apa? Karena belajar. Satu dia baca huruf, kalau dia benar bacanya 10, kalau dia salah dikasih pahala 1. Kalau ada yang menyimak, baca sendiri ke laut dia. Nah, entah apa dibacanya. Nah, baiklah ibu, kita mulai ya. Istighfar ibu pun kesalahan kadang-kadang. Kadang-kadang kalau wir itu astagfirullahaladzim, 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 alladzina qayyumu atubu ilaih. Nah, gitu kan. Jadi hati-hati ya. Ini pertama, makna memahami Al-Qur'an. Nanti ada peringatan nuzul Qur'annya. Yang kedua, ini dia. Menekuni ibadah salat. Ini saya bilang tadi. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Maka celakalah orang yang lalai dalam salatnya. Fawailul lil musallin alladzina min salatihim sahun. Berarti sahun itu adalah lalai. Kenapa Allah bilang orang yang lalai dalam salatnya celaka? Maka pendekatan yang kedua sesudah Al-Quran, tekunilah ibadah sholat itu. Pak, sholat itu jauh kali dijemput loh. Itu kalau zakat, haji, wahyu yang turun kan. Sholat naik Rasul ke langit sama Jibril sampai di Sidratul Muntaha. Lalu Jibril mengatakan, ya Rasulullah, aku sampai sini aja lah. Ya aku janganlah aku sendiri. Itu kira-kira begitu. Janganlah aku sendiri. Enggak, aku sampai sini aja Jibril. Rasul kan gemetar. Rasul itu manusia biasa. Kan dikasih kelebihan oleh Allah karena Rasul. Maka luar biasa. Jadi, ya aku sini aja lah. Artinya, begitu sampai, nah apa yang dilakukan? Diucapkan Assalamualaikum. Diucapkan salam, selamat datang gitu. Makanya dalam tahiyat itu assalamu alayka ya at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lil assalamu alayka ayyuhan nabi rahmatullah wabarakatuh. Jadi dikasih salam Allah sama Rasul, lalu Rasul mengatakan assalamu alayna ibadis salihin. Ya Allah, jangan aku saja ya Allah, kamilah semua kasih rahmat ya Allah. Ya Allah ya Rabbi. Rasul dikasih salam sama Allah, naik ke langit itu. Lalu dikata Rasul, assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Ya Allah, kau kasih aku salammu, kebaikanmu, rahmati aku ya Allah. Janganlah aku saja, kamilah ya Allah. Umatnya maksudnya. Allah. Dan orang-orang yang ibadah solihin, yang beribadah yang soleh. Coba, kita belum ada sholat diwajibkan. Udah kita diingat Rasulullah. Barulah dijawab sama malaikat sekitar situ. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Siapa yang bersaksi? Itulah dia malaikat-malaikat yang bersaksi, ya Allah, dia Tuhan selain Engkau ya Allah. Muhammad yang datang nih ya Allah ke langit ini Sidratul Muntaha adalah Rasulmu ya Allah. Rupanya syahadat itu diawali dengan keprihatinan, diawali dengan rasa kasih sayang. Maka Islam itu selamat sebenarnya. Itu maknanya sebenarnya itu. Jadi kita ini harus menekuni ibadah sholat itu, dipahamilah betul-betul. Jadi tekuni ibadah sholat. Bagaimana cara menekuninya? Khusyuklah, konsentrasilah. Bagaimana caranya? Diupayakan di depan sholat kita itu nggak asa gambar-gambar. Ini alhamdulillah nggak ada polos. Kalau gambar Ka'bah menghayal lah ketua imam betul. Allah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik. Kalau bisa, kalau mau mengkonsentrasi sholat ini, menekuni ibadah sholat, pertama adalah konsentrasi dulu. Bagaimana caranya? Di depan sholat kita itu jangan ada yang bergambar-gambar tulisan. Pasti terbaca, betul nggak? Pasti bang. Makanya ke masjid dianjurkan, disunnahkan berpakaian putih. Jangan yang macam-macam pakai, putih aja pakai. Pakailah ke masjid pakaian kami itu yang bagus. Jangan ke pesta yang bagus, malah ke masjid enggak yang bagus. Diambil peci, kasih anak peci yang udah longgar-longgar. Dikasih pakai sarung, pakai baju putih, pakai lobe atau pakai peci, yang penting rapi. Tapi usahakanlah dia
pakai baju yang putih. Orang nggak terganggu. Coba kalau putih, apa mau dibacanya? Kalau kita di belakang dia, nggak ada. Coba bapak pakai baju kaos. Pak Allah baca I love me, gitu. I love, apa? Jadi susah. Oleh karena itu mengikuti ibadah sholat itu paling tidak di sekitar kita ini jangan ada yang memicu menghilangkan konsentrasi. Di musola bapak di rumah ada masing-masing, jangan ada dibuat gambar-gambar yang membuat kita tidak konsentrasi. Itu kan Imam Ghazali. Lanjut, yang ketiga. Nah ini, malu berbuat maksiat. Itu pendekatan. Bulan puasa pintu-pintu surga dibuka lebar. Artinya ampunan itu luar biasa. Besar diampunkan oleh Allah sebesar apapun dosanya. Pintu neraka ditutup. Betul nggak Pak? Tapi anehnya di bulan Ramadan ini banyak pula orang lagi berusaha membuka pintu neraka tuh. Ada orang yang tidak puasa, ada orang buat maksiat, tetap dia ke pub, tetap dia doping segala macam. Dia tidak puasa. Padahal Allah sudah bilang, Rasulullah bilang, udah ditutup pintu neraka, dibuka pintu surga. Asik pintu yang tertutup itu juga yang mau dibukanya. Kan pesong juga itu. Aneh Pak. Udah ditutup rapat, itu juga yang mau dibukanya. Allahu Rabbi ya Karim. Malu berbuat maksiat. Sekarang orang kan, sebagian kan nggak malu Pak. Bagaimana dia mendekatkan diri kepada Allah untuk dirinya? Kita ini Pak, kalau mau cerita malu, kalau kita nggak malu sama manusia, nonsen kita tidak akan malu sama Allah. Nggak bisa itu Pak. Dia malu dulu sama manusia. Ya nggak enak lah, malu lah. Pinoman, kata orang kampung. Kenapa? Ya, janganlah nggak puasa, nggak enak nampak anak. Malu dia. Janganlah nggak sholat nampak anak kayak mana, malu dia. Itu. Maka Rasul sebenarnya waktu itu pada saat dia sama sahabat duduk-duduk, maka tersingkaplah jubah Rasul, nampak lututnya. Maka sahabat menegur, lutut ya Rasul, ditutup Rasul langsung. Maka Nabi Muhammad malu sampai beberapa hari nggak sanggup menatap wajah sahabat yang nengok lututnya itu. Itu baru lutut. Laki-laki nengok sama laki-laki. Kalau zaman now, jangankan lutut, wawaknya lutut pun orang tak lagi malu lagi. Paha sampai gimana ada malunya lagi. Allahu Rabbi Karim. Makanya saya katakan bagi yang bapak-bapak, kalau Ramadan ini jangan ikuti ibu ke mall kalau belanja. Bisa menghilangkan pahala puasa. Di mall itu tahulah. Mulai lutut sampai paha nampak. Kalau tak tengok rezeki, kalau menengoki ini yang menjadi masalah ya kan. Jadi ibu mau bawa bapak belanja-belanja di rumah aja bapak ya, ibu aja mau belanja. Kalau laki-laki kan nggak mungkin nampak paha, mana ada itu. Tapi kalau perempuan ada di mall-mall pastilah paha. Ustadz kok tahu? Aku pernah nampakku. Tapi nggak puasa lah dulu-dulu. Dari situlah aku tak mau lagi. Ampun lah nggak lagi. Jadi puasa nggak usah lagi lah. Artinya apa ini? Disitulah kita bisa menahan mata. Sebenarnya puasa ini bukan setan yang kita lawan. Diri kita sendiri. Diri kita Pak. Musuh kita nih diri kita. Hawa nafsu kita ini nggak bisa kita kontrol. Mau buka aja lah. Semua buka. Awas korisol ya. Tengoklah. Memang menyegerakan berbuka sunnah. Dibantainya situ 20 menit ditengokin saja makanan tuh. Kan sunnah Pak Ustadz. Iya, bukan begitu. Nanti lama-lama kan begitu. Artinya menyegerakan adalah duduk berzikir. Itu bukan berarti dibayang-bayangkan makanannya. Nah, oleh karena itu hati-hatilah kita. Maka malulah berbuat maksiat. Yang keempat, sekali lagi ya. Lapang dada mengikuti taklim. Nah, macam ini. Lapang. Kalau ngantuk ya nggak apa-apa, itu manusiawi. Tidur aja ibu. Benar. Ini kan karena nggak saya yang mendengarkan. Kalau saya mendengarkan barangkali saya gini gitu. Artinya apa ini? Itu yang menyampaikan maklum, sangat maklum. Tapi jangan bawa bantal. Nah, itu aja. Cuma ada mengatakan dalam kitab Tabiul Ghafilin, siapa yang duduk mendengarkan majelis taklim, duduk saja dia. Tapi nggak mengantuk ya.
Duduk dia, maka dia mendapatkan pahala sama seperti bersedekah 1000 ekor kuda. Coba. Kalau ngantuk nggak dapat lah, 2 ekor aja lah. Kan? Jadi maksud saya itu penting. Kenapa? Lapang dada mengikuti majelis taklim itu adalah sami'na wa ata'na. Jangan tengok siapa ustadznya, jangan tengok siapa yang menyampaikan, tapi tengok apa yang disampaikan. Kenapa saya ini agak-agak agak lain? Karena subuh dan zuhur itu ngisi pengajian berat. Harus pandai-pandailah kami yang bercakap-cakap nih. Kalau enggak, lama-lama yang bercakap pun mengantuk. Nah, kira-kira gitu kan. Karena yang ditengok mengantuk gitu. Jadi penting pesan-pesannya sampai ya. Jadi paling tidak lapang dada mengikuti pengajian taklim, ikutilah taklim-taklim. Karena itu adalah gerbangnya ilmu. Kalau tak tahu tanya, orang yang beribadah tanpa ilmu kata ulama mardud, ditolak. Oh, alim kali waktu, bener. Sholat juga, wuduknya pun nggak bagus. Bekas wuduknya yang tak sampai 2 kula balik masuk. Bekas wuduk yang dari gayung masuk lagi. Macam mana mau sah? Khusuknya lu kan, astagfirullahaladzim, 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 kurang lagi, astagfirullahaladzim. Gitu. Jadi artinya apa? Kalau ini taklim inilah, kita kan nggak belajar lagi yang tua-tua nih. Ada sini mengambil S4 lagi? Nggak ada kan? Kalau udah tua-tua nih, susah masuknya. Ikuti taklim. Bisa ibu, bisa nengok Google, nengok YouTube. Tapi kalau keberkahan kayak gini lah. Artinya apa ini? Di sini letaknya lapang dada mengikuti majelis taklim. Ramadan tiap malam ada ceramah. Lapang nggak dada kita? Apa-apa aja Ramadan tiap malam ceramah. Katanya gitu kan. Padahal itu banyak nilai pahalanya. Setahun sekali itu Pak. Lah. Tak tiap bulan itu. Habis itu, alah tengok nanti nih. Terakhir Ramadan pun udah berkurang aja semua ini. Untunglah jadi pulang kampung. Nggak boleh? Nggak boleh pulang kampung kan? Nggak boleh. Sini aja lah. Terus buat kue, nggak jadi buat kue. Udahlah, nggak usah buat kue lagi. Jadi ibu, saya mau mengatakan, di akhir-akhir Ramadan, seminggu Ramadan, 20, itikaf lah. Bapak-bapak, ibu-ibu jangan. Itikaf lah. Makanya ada masjid-masjid itu program iktikaf. Ibu-ibu nggak usah terlalu berlebihan masak kuehnya. Jangan. Ada yang praktis, beli, nggak ada uang Pak Ustadz. Aku mau buat kue bangkit. Nah, balik bolehlah kue bangkit, kue telungkup, kue golek, terserah. Tapi jangan berlebihan sampai menghilangkan ibadah kita. Ikuti majelis taklim, lapang dan ikuti taklim. Nah, ini yang keempat. Yang kelima. Ya, ini ada 6 ya, 2 lagi. Musibah yang datang silih berganti, maka itu mempengaruhi hidup kita. Jadi ada musibah, itu harus mempengaruhi. Meninggal si pola, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Cocoklah itu. Katanya pula kenapa? Kalau hidup dia lama banyak dosa kita. Ampun. Itulah adalah udah cocoklah mati dia itu. Kenapa? Supaya berdosa kita. Tengoklah waktu. Mulutnya memang lancip, tapi 4 km sampai kemana-mana katanya. Jangan ceritakan aib orang udah meninggal. Nggak boleh. Ibu ingat nggak yang dulu di mana itu? Palu ya? Yang habis dihantam satu kampung. Itu kan di WA beredar itu kan. Itulah LGBT, itulah nan Allah. Ngapain bilang-bilang lagi? Kan nggak semua LGBT. Iya kan? Intinya apa ini? Kalau ada orang yang sudah tiada atau ditimpa musibah apapun, kita tidak boleh membuka aib seseorang itu. Kita ini Pak banyak aib Pak. Saya banyak aib. Kalau tahu lah ibu aib saya, jijik pun nengok aku betul. Sebaliknya saya juga tahu saya bapak ibu, aku lagi malas sekali nengok ibu betul. Artinya apa ini? Siapa yang bisa menjaga aib kita ini? Allah. Caranya gimana? Jaga aib orang. Musibah datang silih berganti, kayak hujan ini, panas pagi jam 8, udah mulai doer mulut awak, mak panas ini dah. Jam-jam 4 hujan, betul? Inilah kekuasaan Allah. Tadi malam hampir 1 malaman hujan kan? Mempengaruhi juga. Bagi yang kuat iman tetap ke masjid, bagi nggak kuat, sedap.
Di rumah aja main digit ya, main handphone aja. Artinya apa ini? Maka apabila ada musibah-musibah yang datang, itu mempengaruhi hidup kita ke arah yang lebih baik. Ini, jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, inilah dia harus mempengaruhi apapun yang membuat kita ini musibah. Yang terakhir adalah yang keenam, hati tidak terlalu cinta sama dunia ini. Hubbud dunia. Maka kata Rasulullah, nanti di akhir zaman kamu ini akan terombang-ambing. Kenapa terombang-ambing Pak ya Rasulullah? Ya, kamu tidak ada arah lagi. Tapi kami banyak ya Rasul Islam. Iya, kamu banyak di akhir zaman Islamnya. Tapi kamu terombang-ambing seperti buih di lautan. Buih itu kan ombak ke kanan ke kiri, mana ada arahnya, suka-suka ombak lah menggeser dia mau kanan ke kiri. Begitulah umat Islam di akhir zaman. Udah nampak sekarang. Awak saksikan rupanya. Kenapa ya Rasulullah kok seperti buih di lautan terombang-ambing? Kok nggak ada kekuatan? Ya. Kenapa? Kamu kena penyakit dua kata Rasul. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta kali kalian sama dunia ini. Tapi kamu juga takut mati. Cinta sama dunia. Dunia itu Pak dikejar semakin tidak dapat. Maka Ramadan ini mengajarkan kita jangan terlalu cinta sama dunia. Mana buktinya? Orang awak tengok lapar, oh begini lapar tuh rupanya, ya Allah, aku lapar hanya siang, yang malam kayak mana? Kira-kira gitu kan? Empatilah kita. Makanya tengok orang-orang susah tuh, yang minta-minta, Pak Ustadz, alah, bohong itu, terlepaslah. Ngapain ibu protes ngasih 2.000 aja kok protes? Ini 2.000 ya, betul-betul kau pakai ya, betul-betul ya, malu kali lah gitu kan. 2.000 datang ke masjid, ini parah kali wak nih 2.000 aja pun. Ya udahlah, baik sangka sajalah kita kepada Allah. Ya kan 2.000 nya ibu kasih, 5.000 1.000 nya, nanti 5.000 nggak jadi. 5.000 1.000 nggak ada, udahlah nggak jadi, pergi juga lagi. Allah Rabbil. Maksudnya apa ini? Ramadan mengajarkan kita jangan terlalu cinta sama dunia. Sekali lagi sampaikan, yang musuh kita bukan setan, karena setan sudah dibelenggu. Musuh kita adalah hawa nafsu kita, bagaimana mengontrolnya. Begitu sudah buka, lemas nggak Pak? Kita nggak macam di Arab Saudi. Kalau kemarin di Arab Saudi itu puasa, begitu azan ada hampir setengah jam baru sholat, 20 menit. Kalau sekarang kan enggak, kalau kita kan enggak, masuklah isya. Begitu makan awak udah buka, loh mas, kalau udah ngaji-ngaji di masjid, ayo sholat lagi lah. Itu kalau enggak memikirkan kehidupan iman, inilah yang mau kita lawan hawa nafsu. Kalau dipikir golekkan ibulah habis buka itu, oh enak kali. Di kursi goyang tuh. Allah Allah, enggak sholat ya. Udahlah nanti aja lah tahajud sekalian. Enggak ya tahajud sekalian, mana ada itu. Enggak ada lah. Gitu ya kan? Disinilah letaknya kita melawan hawa nafsu. Lemas, iya. Kan singkat waktunya kan, maghrib ke isya, singkat sekali. Jadi Bapak Ibu saya muliakan, kesimpulannya adalah dekatilah Allah. Tak usah manusia dekati Pak, kecewa kita. Bagaimana cara mendekatinya? Ada 6. Makna pahami Al-Quran. Quranlah pedoman kita. Yang kedua, tekuni ibadah sholat, terutama sholat yang wajib ditambah sholat-sholat sunat. Yang ketiga, malulah kita buat maksiat. Puasa ini mengajarkan, walaupun tidak ada orang, siapa yang tahu kita ini puasa? Kita sendiri dan Allah kan. Jangan kayak puasa di WA itu, begitu minum dia ketahuan, cuci muka dia terakhir ya kan. Jangan kayak gitu. Yang keempat, ini kan tiap malam ada ceramah subuh, lapang dada lah begitu majelis taklim. Lapang dada lah, insya Allah jadi amal kebaikan. Seterusnya adalah musibah yang datang silih berganti, ambillah itibar. Jadikan ini pelajaran bagi kita untuk yang lebih baik. Dan yang terakhir, jangan terlalu cinta sama dunia. Inilah yang bisa saya sampaikan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.